warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Riani. Dan saya Hanifah Arsalan. Kami mahasiswa dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam video kali ini, kami akan memberikan sebuah tutorial cara pembuatan soal menggunakan platform Quizizz. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Baiklah Bapak Ibu, langkah pertama yang akan kita lakukan ketika kita ingin membuat sebuah kuis dari platform Quizizz adalah masuk ke Google terlebih dahulu, seperti ini. Nah, kemudian kita klik di kolom pencarian Quizizz, kita tulis Quizizz seperti ini. Nah, bisa langsung diklik atau di enter juga boleh. Nah, selanjutnya kita klik yang paling atas, yang ini, Quizizz the World Most. Kita klik, kita tunggu loadingnya terlebih dahulu. Nah, ketika sudah muncul halaman seperti ini halaman pertama Quizizz ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa, apabila Bapak Ibu sudah memiliki akun Quizizz, Bapak Ibu bisa klik login di sebelah kiri bawah. Nah, namun ketika Bapak Ibu belum memiliki akun Quizizz, Bapak Ibu silakan memilih atau mengklik sign up. Kita coba yang sign up terlebih dahulu ya, untuk memperlihatkan tampilannya. Membuat akun Quizizz, yang diperlukan Bapak Ibu hanyalah email pribadi saja. Nah, seperti ini. Sign up with email. Nah, nanti jika sudah menuliskan email di sini, silakan diklik next dan nanti membuat password baru. Password ini tidak harus sama dengan password email. Namun saya menyarankan agar tidak lupa bisa menggunakan password email saja. Perlu diingat sekali lagi nggih Bapak Ibu, kalau password pada akun Quizizz ini tidak perlu sama, tidak harus sama dengan password email. Namun, untuk lebih memudahkan Bapak Ibu mengingatnya, Bapak Ibu bisa menggunakan password yang sama dengan password email yang sudah dituliskan. Nah, untuk yang sudah memiliki akun email, bisa langsung diklik di login. Nah, tampilannya mirip ya Bapak Ibu. Nah, apabila Bapak Ibu sudah memiliki email, bisa langsung punya akun. Apabila Bapak Ibu sudah memiliki akun Quizizz, Bapak Ibu bisa langsung memilih continue with Google. Apabila Bapak Ibu menggunakan laptop atau komputer yang menggunakan email Bapak Ibu sendiri, atau itu kepemilikan Bapak Ibu sendiri. Biasanya di pojok kanan sini, ini adalah data diri Google Bapak Ibu. Nah, apabila itu kepemilikan sendiri, Bapak Ibu bisa langsung continue with Google. Namun karena punya saya ini berbeda dengan Quizizz, akun Quizizz saya yang pribadi, maka saya akan mengetikkannya di login with email atau username-nya.
Nah, kemudian bisa diketikkan juga passwordnya. Apabila sudah continue with Google, maka tampilannya akan seperti ini. Karena pada Google Chrome saya menggunakan email yang ini, email dari kampus saya, maka saya akan menggantinya menggunakan email pribadi saya. Nah, apabila Bapak Ibu juga mengalami permasalahan yang sama, maka Bapak Ibu bisa langsung mengklik gunakan akun lain. Nah, bisa diketikkan kembali emailnya. Kemudian Bapak Ibu juga perlu menuliskan kata sandinya. Kemudian kita klik berikutnya. Kita tunggu terlebih dahulu loadingnya. Nah, ini adalah laman atau halaman utama dari Quizizz. Nah, ketika Bapak Ibu tampilan layarnya sudah seperti ini, maka Bapak Ibu sudah masuk ke akun Quizizz. Nah, di pojok sebelah kiri ini merupakan nama dari akun Quizizz Bapak Ibu yang sudah dibuat, akun Bapak Ibu. Selanjutnya, mari kita langsung saja mencoba untuk membuat Quizizz. Nah, kita klik pada yang warna ungu-ungu ini, buat atau create. Kita klik terlebih dahulu. Nah, kemudian di sini ada pilihannya, ada quiz dan pelajaran. Nah, Bapak Ibu, karena Bapak Ibu ingin membuat sebuah kuis, maka Bapak Ibu perlu mengklik kuisnya, yang kuis. Kita tunggu lagi untuk loadingnya. Nah, apabila sudah diklik yang buat atau create tadi, Bapak Ibu akan menjumpai laman seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat kuis. Kita berikan nama kuis ini. Misalkan, nah kemudian Bapak Ibu juga bisa memilih mata pelajarannya. Ini kita bisa memilihnya itu maksimal 3 nggih. Nah, Bapak Ibu kan bisa menentukan terlebih dahulu Bapak Ibu ingin membuat kuis apa. Apabila matematika atau hanya matematika saja, berisi matematika saja, berarti Bapak Ibu bisa mengklik matematika saja, tidak apa-apa. Karena saya tematik, berarti saya bisa memilih lebih dari satu ya, lebih dari satu mata pelajaran. Ada matematika, ilmu pengetahuan alam, dan sosial. Ya, ilmu sosial. Nah, di tematik saya ada matematika, pengetahuan alam, dan ilmu sosial. Kemudian, apabila sudah, bisa langsung diklik selanjutnya. Nah, apabila halaman Bapak Ibu sudah muncul seperti ini, maka
Bapak Ibu siap membuat kuis. Nah, yang pertama saya akan mencontohkan kuis apabila Bapak Ibu ingin memilih yang pilihan ganda. Nah, kita klik yang pilihan ganda. Nah, ketika tampilan layar Bapak Ibu sudah seperti ini, kita bisa menuliskan pertanyaan atau soalnya di sini di bagian tulis pertanyaanmu di sini. Kita tuliskan soalnya. Misalkan nomor 1 soal saya adalah seperti ini. Oke, seperti ini ya. Nah, selanjutnya apabila sudah menuliskan pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung mengklik di bagian pilihan jawaban 1. Karena ini adalah pilihan ganda, maka Bapak Ibu bisa memberikan pilihan lebih dari 1, nggih. Di sini Bapak Ibu bisa mengetikkan jawaban sampai ke 4. Jadi ada jawaban 1 adalah A, jawaban 2 B, jawaban 3 C, jawaban 4 D. Namun bila dirasa masih kurang, Bapak Ibu bisa mengklik di bagian tambahan pilihan jawaban. Dan itu nanti akan menjadi jawaban kelima atau E. Nah, apabila sudah diketikkan semua, hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, saran dari saya, apabila Bapak Ibu menuliskan jawaban tidak perlu ditambah dengan huruf A. Misalkan seperti ini. Tidak perlu ditambahkan huruf A seperti ini. Karena nanti kuisis itu dimainkan bisa jadi soal bisa jadi jawabannya itu diacak. Jadi misalkan di sini nanti akan B duluan, Persatuan Indonesia. Kemudian A nanti akan ada di bawah. Maka dari itu untuk menghindari adanya ketidakurutan pilihan jawaban, tidak perlu menuliskan huruf A, B, C, ataupun D. Nah, kemudian apabila sudah, Bapak Ibu klik jawaban yang benar sebagai kunci jawabannya. Nah, seperti ini sampai tanda centangnya itu berwarna hijau. Kemudian di bagian bawah ini ada pengaturan waktunya. Nah, Bapak Ibu bisa mengatur lamanya waktu. Namun ini juga terbatas nggih. Bapak Ibu bisa mengatur lamanya sampai 15 menit. Nah, karena ini soalnya cukup mudah, maka saya akan memberikan waktu 60 detik atau 1 menit. Namun apabila ingin diganti menjadi 2 menit, 3 menit, 5 menit juga bisa. Disesuaikan saja dengan soalnya. Apabila sudah, kita klik simpan. Nah, apabila sudah, tampilannya akan seperti ini. Pertanyaan pertama yang sudah kita buat bersama tadi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita akan kembali menggunakan pilihan ganda.
Maka kita klik yang pilihan-pilihan ganda nggih. Nah, di sini kita akan menambahkan gambar. Sama seperti yang pertama tadi, soal pertama. Mari kita tuliskan terlebih dahulu soalnya atau pertanyaannya. Nah, apabila Bapak Ibu ingin membuat jawaban pada soal nomor 2 itu menggunakan gambar, ini sangat bisa sekali nggih Pak Ibu. Nah, seperti misalkan contoh soal saya ini, lambang sila Pancasila kedua ditunjukkan pada gambar. Maka saya kan perlu mengupload atau memberikan gambar pada pilihan jawaban. Nah, maka dari itu Bapak Ibu bisa mengklik di pilihan jawaban 1, kemudian kita klik yang ini, tambah gambar. Nah, yang pertama, Bapak Ibu bisa mengklik ini, klik di sini untuk mengunggah gambar. Ini akan masuk ke folder atau manager file dari laptop ataupun komputer Bapak Ibu. Nah, setelah muncul seperti ini, kita bisa mencari folder gambar kita itu ada di mana. Ditunggu terlebih dahulu nih Bapak Ibu. Nah, apabila gambar sudah diunggah atau sudah terupload ke jawaban soal kita, maka akan muncul di pilihan jawaban dan juga di sini. Oke. Nah, kita lakukan hal yang sama di jawaban kedua, pilihan jawaban kedua. Kemudian apabila sudah dipilih, kita klik open. Oke, gambar kedua juga telah terunggah. Kita lakukan hal yang sama pada gambar pilihan jawaban ketiga dan keempat. Bisa menentukan kunci jawaban yang tepat. Nah, kemudian jangan lupa untuk menyetel lamanya waktu pengerjaan. Saya memilih waktu 2 menit nih Bapak Ibu untuk mengerjakannya. Nah, apabila sudah, jangan lupa untuk diklik simpan. Nah, yang hijau ini adalah kunci jawaban. Nah, yang selanjutnya saya akan memberikan contoh atau cara memberikan gambar pada soal. Nah, kita klik kembali yang pilihan ganda, kemudian kita tulis di sini. Oke, nah misalkan seperti ini. Nah, kita akan memberikan atau menyisipkan gambar pada soal. Kita perhatikan yang bagian sebelah kanan, yang 4 ini. Nah, di sini ada gambar. Nah, kita klik icon gambar ini. Nah, cara memasukkan gambarnya itu sama dengan
ketika Bapak Ibu mencoba memasukkan gambar pada pilihan jawaban tadi. Kita klik di sini untuk masuk ke manager file dan memilih gambarnya. Nah, apabila sudah, kita klik selesai. Nah, ini sudah masuk nih. Nah, perlu diketahui apabila nanti soal kuisis ini sudah dikerjakan oleh siswa, gambar pohon pisang ini, pokoknya gambarnya ini tuh akan berada di sebelah kiri, kalau tidak di kanan, ada di samping ya, bukan di atas seperti ini. Nah, kemudian kita ketikkan jawabannya di pilihan jawaban. Nah, jangan lupa setelah diketikkan jawabannya, kita pilih kunci jawabannya. Oke, sampai berwarna hijau ini ya, centang hijau. Jika sudah, jangan lupa untuk mengatur waktunya, waktu lama pengerjaan. Saya akan mengklik memilih yang 2 menit ini. Jika sudah, mari kita simpan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini adalah pertanyaan ketiga kita. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk membuat banyak jawaban atau jawaban yang lebih dari 1. Kita tuliskan terlebih dahulu pertanyaannya di sini. Saya mencontohkannya ini menggunakan soal matematika nggih. Nah, kemudian apabila semua jawabannya sudah dituliskan, kita akan membuat kunci jawabannya. Kita klik jawaban yang benar. Karena ini lebih dari 1, jawaban lebih dari 1, maka kita bisa mengklik 2 atau 3. Atau bahkan bisa mengklik semuanya. Nah, kemudian jangan lupa untuk mengatur waktunya. Karena ini matematika yang cukup membutuhkan waktu ya untuk berpikir. Nah, maka saya akan memberikan waktu 3 menit. Nah, setelah sudah, mari kita simpan. Nah, kita sudah membuat pertanyaan atau soal keempat, soal nomor 4. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan atau memberikan contoh cara membuat soal yang isian atau uraian singkat ya. Kita klik tadi ya yang dipilih yang uraian singkat. Nah, sama seperti soal-soal sebelumnya, kita mengetikkan pertanyaannya terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menunjukkan penggunaan yang ada di sebelah kanan ini, fitur-fitur yang ada di sebelah kanan ini.
Nah, di sini di samping icon gambar ini ada rumus matematika. Nah, saya akan mencontohkan penggunaan rumus matematika ini. Nah, di sini banyak sekali pilihannya ya Bapak Ibu. Mulai dari kuadrat, bisa juga pecahan, tanda tambah, bagi, lebih dari, kurang dari, sama dengan ataupun tidak sama dengan, pi, theta, beta, alfa, dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Karena di sini saya ingin tentang akar-akar, nah, maka saya akan memilih yang akar ini. Nah, kemudian kita masukkan angkanya. Akar dari 64. Kemudian kita klik masukkan. Nah, karena ini uraian singkat, maka tidak ada pilihan ABC tadi ya. Nah, setelah kita masukkan rumus matematikanya, kita ketikkan pertanyaannya agar lebih jelas. Nah, selanjutnya di uraian singkat ini kita bisa memilih mengetikkan jawaban di sini, di persis, terus di sampingnya ini. Kita ketikkan. Nah, ini adalah jawaban persis, maka jawaban anak-anak atau siswa-siswi Bapak Ibu guru harus persis sama dengan jawaban Bapak Ibu. Nah, sebenarnya jawaban ini bisa diberikan alternatif jawaban atau jawaban yang lain. Nah, bisa diketikkan di sini. Tapi karena ini adalah matematika yang hanya memiliki satu jawaban pasti, maka saya hanya mengetikkan satu. Nah, selanjutnya kita atur waktunya. Saya ingin mengatur 5 menit. Nah, kemudian kita simpan. Nah, pertanyaan kelima sudah dibuat. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan cara membuat soal esai. Nah, kita klik yang esai. Nah, kemudian tampilannya akan seperti ini. Mari kita ketikkan terlebih dahulu pertanyaannya. Nah, apabila sudah diketikkan, Bapak Ibu guru hanya bisa mengetikkan saja pertanyaannya, tidak perlu memberikan jawabannya. Karena pertanyaan esai ini tidak dinilai, jadi tidak bisa dinilai oleh kuisis. Jadi Bapak Ibu guru hanya bisa menilainya sendiri, seperti itu. Nah, di sini bisa Bapak Ibu berikan penjelasan jawaban di sini. Namun ini berbayar nggih Bapak Ibu. Maka dari itu kita langsung menuju ke pengaturan waktunya saja. Pengaturan waktunya karena ini menjelaskan, yang mengetikkan itu agak lama, saya akan memberikan waktu 5 menit. Nah, kemudian apabila sudah, kita klik simpan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat sebuah survei atau polling. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan ini ketika di akhir pembelajaran atau di akhir kuis ini untuk menunjukkan seberapa suka siswa-siswi Bapak Ibu menggunakan kuis, menggunakan platform kuisis ini. Nah, bisa kita ketikkan terlebih dahulu pertanyaannya. Ataupun bisa digunakan untuk menanyakan pelajaran hari ini ya. Bagaimana pendapatmu tentang pelajaran hari ini? Nah, pendapat ini pun tidak dinilai oleh tidak bisa dinilai oleh kuisis. Namun, Bapak Ibu bisa memberikan pilihan jawaban.
Nah, kemudian apabila Bapak Ibu ingin menggunakan gambar seperti emoticon tersenyum, sedih, marah, atau biasa-biasa saja emoticon datar, itu bisa Bapak Ibu sisipkan menggunakan tambah gambar ini ya. Cara penggunaannya juga sama seperti ketika Bapak Ibu memberikan gambar pada pilihan jawaban ataupun pada pertanyaan tadi yang sudah kita coba. Nah, setelah itu kita juga bisa mengatur waktunya. Karena ini cukup mudah ya untuk ditentukan, 30 detik atau 45 detik itu mungkin sudah cukup ya. Nah, setelah sudah, kita klik simpan. Nah, ini adalah beberapa contoh soal-soal yang berhasil Bapak Ibu buat. Kita telah mencobanya mulai dari pilihan ganda yang menggunakan gambar pada jawabannya, pilihan ganda yang menggunakan gambar pada soal atau pertanyaannya, kemudian menggunakan banyak jawaban atau checklist, biasanya kita centang-centang kalau di Google Form itu, kemudian yang isian singkat, esai, dan juga survei. Nah, setelah Bapak Ibu selesai membuat soal atau pertanyaannya, nah Bapak Ibu bisa klik di bagian pojok kanan atas. Nih, simpan, klik simpan. Nah, kita akan mengklik simpan hasil pengerjaan Bapak Ibu. Nah, di sini ada tambahkan judul gambar. Ini bisa diisi ataupun tidak, juga tidak apa-apa. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa soal ini atau penugasan ini adalah tematik atau matematika, tema berapa, tema 3 misalkan. Nah, seperti itu. Nah, untuk pilihan bahasa, kita klik yang Indonesia. Nah, dari kelas ini adalah kelas yang akan yang Bapak Ibu ampu. Ini untuk kelas berapa? Seperti itu. Nah, misalkan saya membuat soal ini untuk kelas 4. Maka saya akan mengkliknya kelas 4. Nah, siapa yang bisa melihat kuis ini? Nah, kalau Bapak Ibu hanya mengklik pribadi, maka yang bisa melihat hanya Bapak Ibu sendiri. Maka kita klik yang publik dan bisa digunakan oleh banyak orang ya, semua orang. Setelah semuanya kita setel atau kita set, nah kita klik simpan. Nah, apabila soal Bapak Ibu sudah disimpan, akan keluar tampilan seperti ini. Nah, ini berarti soal Bapak Ibu itu sudah dibuat ya, sudah disimpan dan siap untuk dibagikan ke anak-anak. Baik, Bapak Ibu, tadi kan kita sudah bersama-sama mencoba bagaimana cara membuat soal, dan soalnya sudah jadi. Kemudian kita akan mencoba lagi bagaimana menambahkan materi di soal tadi. Misal ingin menambahkan materi untuk dipelajari sebelum mengerjakan soal, atau menambahkan materi sebagai kunci jawaban. Caranya, karena ini tadi sudah jadi, kita bisa klik sunting atau edit. Kita tunggu. Nah, baik Bapak Ibu, ini tampilannya. Jadi tampilannya seperti ketika kita membuat soal tadi. Selanjutnya kita menuju ke bawah. Di sini tadi untuk soal-soalnya. Nah, ketika kita akan menambahkan materi, kita klik pada gambar ini, tambah slide materi.
Kemudian kita klik buat. Baik Bapak Ibu, ketika kita akan menambahkan materi, maka tampilannya akan berubah menjadi seperti PowerPoint. Setelah itu, di sini nanti kita bisa menambahkan materi. Misalkan kita meminta siswa untuk mempelajari materi terlebih dahulu. Nah, di sini bisa kita klik tambahkan slide baru. Di slide baru ini terdapat beberapa format atau template. Ada di sini ada teks, jadi nanti semuanya berisi teks. Ada judul, subjudul, dan teks, ada judul, ada teks media, seluruh media atau beberapa, misal nomor 1, 2, 3 materinya, kemudian ada media layar penuh, dan sematkan halaman web jika kita ingin menunjukkan ke halaman web materi. Di sini kita coba untuk membuat judul slide terlebih dahulu. Nah, di sini kita tuliskan tematik. Selanjutnya, kita tambahkan slide baru lagi. Lalu kita akan membuat materinya. Di sini saya akan mencoba membuat materi dengan media gambar. Maka kita klik media layar penuh. Setelah itu, di sini ada pilihan media gambar, audio, dan video. Kita pilih media gambar. Nah, di sini ada sisipkan gambar. Ketika kita mengklik di sini, maka materi gambar itu berasal dari Google atau kita menelusuri dari Google. Kemudian jika kita klik yang bawahnya, syarat dan lepas, di sini kita akan mengunggah gambar dari file komputer atau laptop. Karena gambarnya sudah saya download, maka saya akan mengambil dari laptop. Kita klik yang bawah. Nah, kemudian kita pilih materinya. Materinya adalah tentang makna lambang Pancasila. Kemudian kita klik open. Ini memuat gambar materi yang kita pilih. Setelah itu, kita bisa pilih save jika gambarnya sudah benar atau membatalkan, menghapus jika gambarnya salah. Ini kita pilih save atau simpan. Nah, gambarnya langsung muncul layar penuh. Kemudian kita atur ukurannya supaya pas dengan halaman. Sudah begini Bapak Ibu. Nah, ini kita gunakan materi jika akan dipelajari terlebih dahulu. Kemudian jika kita akan menambahkan sebagai kunci jawaban, kita bisa duplikat. Duplikat ini akan membuat slide baru yang sama persis. Kemudian kita tempatkan dengan cara mengklik dan menyeret. Diklik tetap ditahan, kemudian diseret setelah soal. Nah, di sini. Jadi nanti setelah siswa memilih jawaban, maka akan muncul materi lagi sebagai pembahasannya. Begitu. Kemudian jika akan menambahkan materi lagi, bisa tambahkan slide baru dan memilih template-template atau format sesuai yang dibutuhkan. Jika sudah, yang ini kita hapus saja. Lalu kita simpan. Nah, ini kita buat judul lagi. Misalkan judulnya tematik, kemudian ini bisa diberi gambar yang sesuai tema, lalu bahasa Indonesia, pilih nilai ini kelasnya, lalu
public, visible to everyone, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Lalu kita klik menyimpan atau membatalkan jika ingin masih diedit lagi. Kita klik menyimpan. Baik, Bapak Ibu, ini tadi materi sudah masuk. Ada judulnya, materi, dan yang kita sisipkan tadi. Berarti sudah tersimpan. Baik, Bapak Ibu, ketika materi dan soalnya sudah selesai dan akan kita bagikan kepada siswa, maka kita bisa klik di tugaskan pekerjaan rumah. Tugaskan pekerjaan rumah ini nanti soalnya bisa dikerjakan siswa kapanpun siswa itu mau mengerjakan, jadi tidak terbatas misalkan harus jam ini bersama-sama, namun bisa fleksibel. Coba kita klik tugaskan pekerjaan rumah. Selanjutnya di sini ada batas waktu untuk deadline-nya atau terakhir mengerjakan. Ini kita bisa atur, misalkan kita atur untuk besok, terakhir mengerjakan besok. Nah, di sini bisa sampai 2 minggu. Misalkan kita beri batas waktu mengerjakan besok. Selanjutnya ini adalah untuk jamnya. Kita beri waktu sampai jam 8 misalkan. 8 kalau PM itu malam, kalau AM itu untuk pagi. Jadi setelah jam 12 siang itu berarti PM. Nah, di sini juga ada tidak ada batas waktu, akan tetapi ini berbayar. Jadi kita gunakan yang ada batas waktunya saja. Selanjutnya di sini ada pengaturan-pengaturan untuk materi dan kuis tadi. Yang pertama ada nama pabrik. Nama pabrik ini peserta hanya dapat menggunakan nama yang dihasilkan kuisis. Nah, ini tidak usah saja sebaiknya karena siswa diminta untuk mengisikan namanya sendiri atau tidak ditentukan, tidak dibatasi. Kemudian di sini ada pengaturan aktivitas, ada pengatur waktu. Pengatur waktu ini peserta dapat melihat hitungan mundur dan mendapatkan poin ekstra untuk setiap pertanyaan. Nah, sebaiknya ketika ini digunakan untuk pembelajaran, kita matikan saja. Lalu tampilkan papan peringkat. Papan peringkat ini nanti akan menunjukkan ranking siswa saat mengerjakan. Ini bisa dinyalakan ataupun dimatikan saja. Kemudian acak opsi jawaban, seperti yang sudah dijelaskan ketika membuat soal tadi, opsi jawabannya itu bisa diacak. Misal yang A jadi C, yang B jadi D. Makanya tadi disarankan untuk tidak menuliskan ABC-nya. Lalu bermusik, ini untuk, jadi selama mengerjakan atau membaca materi ini ada musiknya. Supaya lebih seru, bisa kita nyalakan. Kemudian kita klik, jika sudah diatur semuanya, kita klik melanjutkan. Di sini metode untuk membagikan ke siswa itu ada dua. Yang pertama dengan menyalin link, jadi nanti linknya disalin. Setelah disalin dibagikan kepada siswa, misal melalui WhatsApp, atau siswa diminta mengetikkan link di Google, atau bisa juga dengan memasukkan kode. Jadi siswa ini diminta untuk membuka
quizzes, kemudian join myquizzes.com dan memasukkan kode quiz yaitu ini 01755145. Jadi nanti kodenya ini dikirimkan kepada siswa untuk dituliskan ketika akan menggunakan quiz. Begitu Bapak Ibu cara membagikan, mengatur kuis dan membagikan kepada siswa dengan dua cara, yaitu dengan link dan dengan kode. Bapak Ibu, tadi kita sudah mencoba bagaimana membagikan kepada siswa kuisis ini sebagai pekerjaan rumah atau bisa dikerjakan oleh siswa kapanpun akan mengerjakan, fleksibel. Nah, kemudian ini ada juga fitur yaitu mulai pelajaran langsung. Jadi fitur mulai pelajaran langsung ini siswa bersama guru bersama-sama mengerjakan, bersama-sama membaca materi. Jadi nanti diatur oleh guru waktunya. Misalkan mari anak-anak kita mulai kuisnya pukul 7, maka semua siswa harus masuk pukul 7 supaya bisa mengerjakan bersama-sama. Baik, kita langsung coba saja. Kita klik. Kemudian di sini ada pengaturan umumnya lagi. Tampilkan slide di perangkat peserta. Ya, ini berguna untuk pembelajaran jarak jauh. Jadi nanti slide atau materi dan kuis yang kita tampilkan akan terlihat di layar handphone siswa. Kemudian nama pabrik tadi, seperti yang tadi, kita matikan saja. Pengaturan waktu, tampilkan papan peringkat atau ranking, acak opsi jawaban, dan bermusik. Ini seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian kita coba klik hadiah. Jadi tombol klik hadiah itu tadi berarti mulai atau kita akan memulai pelajaran langsung ini. Caranya untuk mengundang siswa yaitu dengan meminta siswa membuka web join myquizzes.com, kemudian memasukkan kode permainan. Ini kode permainannya dibagikan kepada siswa. Atau bisa juga ketika kita mengklik atau klik untuk bagikan melalui, ini kita bisa membagikan melalui Google Classroom atau juga melalui link. Link ini bisa dikirim kepada siswa atau meminta siswa untuk mengetikkan link ini di Google. Setelah dibagikan, maka kita akan menunggu terlebih dahulu siswa masuk ke dalam kelas dan baru bisa dimulai. Baik Bapak Ibu, ketika kita sudah memulai dan mengerjakan bersama-sama dengan siswa, kemudian ingin mengakhiri sesi, maka kita tinggal klik akhiri sesi. Ini ada, Anda yakin ingin mengakhiri pelajaran? Ya atau tidak? Kalau tidak, maka akan kembali. Jika ya, maka kita akan ke halaman quizzes. Di sini ada ini jumlah anaknya yang mengikuti ya. Kita akhiri sesi. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana cara membuka hasil pekerjaan siswa, yaitu kita dengan mengklik laporan. Laporan atau reports. Di sini ada beberapa kuis yang telah kita buat. Kemudian
Ini ada nama kuisisnya, kuisis tematik yang kita buat tadi. Kemudian jumlah peserta, ini menunjukkan siswa yang mengerjakan, akurasinya, kelas, dan kode. Misalkan kita lihat yang ini. Kita klik saja tadi. Selanjutnya di sini ada peserta. Peserta ini adalah siswa-siswa yang mengerjakan soal-soal atau kuis tadi. Di sini menunjukkan ada 3 orang yang mengerjakan. Kemudian akurasi ini adalah jawabannya. Jika 100% maka semua jawaban benar. Dan ini skornya. Bapak Ibu, walaupun akurasinya sama-sama 100%, namun skornya berbeda itu karena waktu mengerjakan. Jadi, semakin cepat siswa mengerjakan, maka skornya akan semakin besar. Jika ini digunakan untuk menilai ulangan, maka bisa dinilai sendiri atau tidak usah berdasarkan skor ini. Kemudian kita juga bisa mencetak laporan ini dalam bentuk PDF atau Excel. Untuk pertanyaan, ini kita bisa melihat soal-soalnya. Di nomor 1 itu ada berapa peserta yang menjawab A, yang menjawab benar, ada berapa peserta yang menjawab salah. Jadi kita bisa mengetahui soal mana yang semua anak benar, soal mana yang banyak salah, anak-anak banyak menjawab salah. Begitu Bapak Ibu cara melihat hasil dari pekerjaan siswa. Sekian video tutorial dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.